Selamat pagi teman-teman, perkenankan saya Lutfi Munawwaroh, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Anata Dharma, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan memaparkan panduan observasi peserta didik yang sudah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pemahamannya. Sebelum itu, saya menggunakan panduan observasi peserta didik ini untuk mengobservasi siswa kelas 3 SD Negeri Ploso yang berada di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih detailnya, kita akan lihat pada slide berikutnya. Aspek karakteristik peserta didik ini disesuaikan dengan teori perkembangan yang sudah kita pelajari di topik 2 dan karakteristik peserta didik di topik 3, yakni tentang profiling peserta didik. Ada beberapa aspek yang saya masukkan untuk dijadikan panduan observasi dalam melakukan observasi di kelas 3. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan motorik. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan fisik. Nah, dalam perkembangan fisik ini ada 2 aspek yang saya jadikan panduan untuk observasi. Yang pertama adalah anak yang kelas 3 atau usia 9 tahun, itu siswa memiliki pertumbuhan badan ataupun tinggi badan, baik perempuan maupun laki-laki adalah cenderung sama. Yang kedua, siswa perempuan memiliki pertumbuhan lengan dan kaki yang lebih pesat dibandingkan dengan anak laki-laki. Selanjutnya untuk perkembangan kognitif yang saya adopsi dari teori Piaget yang menyatakan bahwa anak usia 7-11 tahun itu berada pada fase operasional konkret. Ada beberapa aspek yang saya masukkan dalam panduan. Yang pertama adalah siswa mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemudian, siswa mulai dapat belajar membaca dan matematika dengan media konkret. Selanjutnya, siswa mulai dapat belajar membaca dan matematika yang konkret. Siswa mulai menggunakan logika induktif atau penalaran dari informasi khusus ke umum. Dan yang terakhir adalah siswa mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan bahasa. Ada beberapa aspek yang saya masukkan dalam panduan observasi, diantaranya adalah siswa senang berbicara, seringkali tidak berhenti, dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Selanjutnya, siswa mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Siswa menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, siswa menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya, misal keren, mantap, dan lain-lain. Selanjutnya, siswa menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal atau permainan kata dalam lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu. Kemudian, siswa menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa, mengenali apabila ada kalimat yang tata bahasanya tidak tepat. Selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional ini saya sesuaikan dengan teori ekologi Bronfenbrenner yang menganggap bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka sehingga pengaruhnya berbasis luas budaya. Dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson yang menyatakan bahwa anak sekolah dasar itu berada pada level identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan identitas. Ada beberapa aspek yang saya jadikan panduan, di antaranya adalah siswa bisa berkompetisi dengan teman sebaya, siswa mempunyai sahabat, siswa merasa rendah diri jika dikritik,
Siswa memerlukan peneguhan positif atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya. Kemudian siswa memiliki keinginan menguasai sesuatu. Siswa mempunyai semangat tinggi dalam belajar. Siswa mampu bekerja sama dengan kelompok, dan siswa berani tampil untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan moral. Nah, perkembangan moral di sini saya juga mengadopsi dari teori dari Lawrence Kohlberg yang menyatakan ada 3 tahapan perkembangan moral, yakni penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan penalaran pasca konvensional. Di sini saya mengambil aspek untuk dijadikan panduan observasi, yakni siswa menghormati orang yang lebih tua. Kemudian siswa memberi salam saat memasuki kelas, siswa meminta izin ketika akan memasuki atau keluar kelas, siswa tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat, dan siswa dapat menahan emosi dan tidak mudah tersinggung. Selanjutnya adalah terkait dengan etnik. Nah, di etnik ini ada 2 kategori atau aspek yang saya jadikan panduan, yakni siswa memiliki etnik yang beragam. Yang kedua adalah siswa mampu menghargai etnis yang berbeda dengannya. Yang nomor 7 adalah kultural. Untuk kultural ini saya memilih 2 aspek yang akan dimasukkan dalam panduan observasi. Di antaranya adalah siswa memiliki budaya dalam kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat yang beragam. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menghargai perbedaan budaya yang ada di kelas. Selanjutnya adalah terkait dengan status sosial. Di sini ada beberapa aspek, di antaranya adalah siswa memiliki status ekonomi dengan latar belakang pekerjaan orang tua yang berbeda-beda. Kemudian siswa memiliki status sosial dengan latar belakang kedudukan yang berbeda-beda, dan siswa mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap status sosial dan status ekonomi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah minat. Nah, di sini kategorinya adalah siswa memiliki perasaan senang terhadap pembelajaran. Kemudian, siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran, siswa perhatian dalam belajar, dan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan awal atau diagnostik awal. Nah, di sini ada 2 aspek yang saya masukkan dalam panduan observasi yang sudah saya buat. Yang pertama adalah siswa memiliki pengetahuan awal yang setara dari apa yang akan dipelajari. Dan yang kedua adalah siswa memiliki keterampilan awal yang lebih atau kurang dari apa yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah terkait dengan gaya belajar, di mana gaya belajar ini ada 4 kategori, yakni belajar visual, auditif, kinestetik, dan reading and writing. Nah, untuk kategorinya atau aspek yang saya masukkan adalah di antaranya siswa memiliki gaya belajar visual, siswa memiliki gaya belajar auditif, siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan siswa memiliki gaya belajar reading and writing. Selanjutnya adalah terkait dengan motivasi. Di sini untuk aspek untuk observasi adalah siswa tekun dalam belajar, kemudian siswa tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Selanjutnya perkembangan motorik. Di sini siswa mampu menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari secara lebih akurat dan cepat. Kemudian siswa mulai memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, cepat, yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau memainkan instrumen musik tertentu. Selanjutnya adalah siswa mampu melakukan aktivitas fisik dalam bentuk permainan yang kadang-kadang bersifat informal maupun formal. Sekian pemaparan panduan observasi peserta didik yang sudah saya buat. Selanjutnya, terima kasih.